Assalamualaikum, halo, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Banyak hal dalam hidup yang bisa kita lakukan untuk mengisi waktu, entah itu kegiatan yang bersifat kewajiban ataupun hanya sekedar iseng dan hobi. Rasanya tidak jarang kegiatan-kegiatan tersebut sampai membuat kita lupa waktu, bahkan jadi kehilangan waktu itu sendiri. Karena itulah kita dituntut harus mampu mengatur dan mengolah waktu yang Allah berikan untuk kita dengan sebaik-baiknya, dengan menjadi pemimpin buat diri kita sendiri. Salah satunya menurut saya dengan cara sadar diri, menyadari kapasitas diri sendiri. Misalnya saya suka melihat tanaman, namun tak satu pun tanaman bisa panjang umur di tangan saya. Bahkan tanaman yang mudah sekali cara merawatnya. Jadi saya nggak mau memaksakan membeli tanaman-tanaman hanya karena saya suka, namun ternyata tidak mampu merawatnya. Apalagi hanya karena sedang tren seperti saat ini. Suami saya juga dulu senang sekali bersepeda, namun karena kesibukannya, akhirnya beberapa tahun lalu sepedanya dijual. Nah, sekarang orang pada senang sepedaan nih. Suami tergoda untuk kembali memiliki sepeda. Namun setelah kami pikir-pikir lagi, untuk apa membeli barang yang mungkin hanya sempat dipakai sesekali dalam hitungan bulan? Karena alasan-alasan seperti tadi, saya pun akhirnya terfikir dengan hobi yang selama ini menjadi wadah saya dalam berkreasi dan mengekspresikan diri. Sejak dulu saya selalu suka dengan aksesoris. Pengen banget rasanya bisa berbikinan ini, itu. Mulanya saya pelajari secara otodidak. Dan lumayan hasilnya bisa saya pakai bahkan dijual. Akhirnya tahun 2009, saya mulai kursus pertama, mendalami teknik membuat aksesoris, yaitu membuat aksesoris dengan teknik cabochon embroidery. Sejak itu saya semakin tergila-gila dengan semua hal yang berkaitan dengan cabochon dan tekniknya yaitu embroidery. Saya mulai memburu segala pernak-perniknya, manik-manik, kristal Swarovski, batu-batu cabochon. Bahkan bahan-bahan yang saya rasa tidak terlalu butuh saat itu pun saya beli. Saya pikir, nanti bakalan kepake kok ini, beli aja dulu, ntar rugi kalau nggak ada yang jual lagi. Begitu terus sampai akhirnya saya merasa toko bahan aksesoris sudah pindah ke rumah saya. Itu baru dari bahan cabochon. Belum lagi saat saya mulai tertarik melakukan explore ke hobi lainnya yang walau beda jalur tapi masih senada, yaitu handcraft. Saya belajar merajut dan menyulam. Apalagi bahan-bahan untuk merajut tidak semahal dan seribet cabochon. Akhirnya mulailah memburu kembali segala pernak-pernik rajutan. Puluhan bahkan ratusan benang-benang rajut pun kembali memenuhi rumah saya. Begitupun dengan hobi sulam. Beruntungnya, benang-benang sulam tidak sebesar benang rajut, jadi lebih hemat tempat dalam penyimpanannya. Namun karena itu juga, jadi merasa masih banyak space, lanjut terus beli semua benang aneka warna. Dulu bahagia punya banyak semua barang-barang ini. Merasa bebas berekspresi di saat sedang berkreasi. Bebas milih apa aja semua ada. Benar-benar berasa kayak lagi di toko craft. Butuh warna ini tinggal ambil aja. Gak pernah bingung dan kehilangan ide. Sudah banyak hasil kreasi yang saya jual. Dan alhamdulillah saya sangat senang dan puas untuk itu. Selain menghasilkan uang, saya merasa sudah mampu mengelola waktu luang yang ada dengan menyibukkan diri melakukan hal-hal yang positif. Nah, itu cerita dulu, saat saya masih punya banyak waktu luang. Sejak 2 tahun lalu, semua aktivitas saya berubah. Albira lahir dan saya harus menyesuaikan diri kembali dengan rutinitas sebagai ibu baru yang mempunyai anak bayi. Rasa kangen bebikinan sering sekali muncul. Apalagi saat saya mulai membuka laci, melihat semua buku dan bahan aksesoris. Saya pikir, nanti juga sempat, simpan aja dulu deh. Namun setelah saya mulai serius menjalani pola hidup minimalis, akhirnya perlahan-lahan saya mulai memangkas bahan-bahan aksesoris yang dirasa kurang perlu.
Kaget luar biasa, ternyata dari berbenah pertama itu, saya bisa mengeluarkan belasan kilogram benang rajut. Belum lagi bahan-bahan lain yang ikut terpangkas. Namun saya masih menyisakan banyak bahan-bahan aksesoris yang saya rasa masih perlu, dan saya yakin suatu saat pasti akan saya pakai. Tetapi sudah jalan hampir 2 tahun, ternyata kotak-kotak itu nggak pernah lagi saya sentuh sama sekali. Kecuali di saat saya membuat video YouTube tutorial membuat bros cabochon embroidery beberapa bulan lalu. Saya pikirkan kembali, untuk apa ya saya simpan semua ini? Dan ini masih banyak banget. Kalaupun suatu hari nanti sempat bebikinan lagi, ini nggak bakal habis-habis juga saking banyaknya. Akhirnya saya putuskan untuk memangkas kembali bahan-bahan yang ada. Terkadang banyak hal dalam hidup yang kita harus pilih mana yang paling penting dari yang penting. Atau yang mana dari sekian banyak hobi kita yang menyenangkan hati, mana yang paling benar-benar kita sukai. Berat memang memilihnya, namun saya rasa itu perlu saya lakukan, agar hati dan jiwa saya juga tetap sehat. Karena terkadang tanpa kita sadari, rasa terlalu ingin bisa menggapai ini itu terlalu banyak, membuat kita tidak menghargai dan tidak hadir secara utuh hari ini, saat ini, dan untuk orang-orang yang ada saat ini. Dari beberapa hobi yang saya sebutkan tadi, saya rasa cabochon embroidery menempati tempat paling istimewa di hati saya. Maka saya putuskan untuk melepas bahan-bahan lain yang saya rasa terlalu banyak menyita waktu dan pikiran saya saat memandanginya. Bahkan saya juga akan memperkecil lagi skalanya. Yang dulunya bisa membuat kalung, cincin, dan gelang, sekarang saya hanya akan menyimpan bahan untuk bros saja. Semua sudah saya pertimbangkan plus dan minusnya. Mungkin prinsip saya bisa jadi berbeda atau dianggap aneh bagi sebagian orang. Apa salahnya punya banyak hobi? Tentunya itu semua pilihan dan hak setiap orang ya, silahkan saja. Namun saya ingin mulai belajar menyederhanakan keinginan atau ambisi lewat hobi yang saya rasa dulu banyak cabang-cabangnya. Mungkin dengan fokus hanya pada satu bidang, bisa jadi membuat pikiran saya menjadi lebih tenang dan bahagia, lebih mampu menghargai apa yang ada saat ini, juga mampu mengontrol dengan baik apa yang memang benar-benar dibutuhkan. Intinya mencoba menyelaraskan pola hidup minimalis yang sedang saya jalani dengan hobi saya di masa lalu. Gak perlu merasa ada yang dikorbankan, karena sebenarnya dengan hanya menyimpan bahan-bahan tadi pun tidak akan memberikan apa-apa. Jadi, gak ada bedanya dengan segera mengeluarkan dan menyingkirkan bahan-bahan tersebut kan? Ingat kan prinsip, barang itu akan bernilai jika dipakai, bukan disimpan. Kan sayang disingkirkan, nanti kan bisa dipakai juga kalau udah gak sibuk. Kapan? Dan ada yang jamin gak nantinya bakal terpakai kembali? Saya percaya jika memang suatu saat nanti itu semuanya memang saya butuhkan lagi, insya Allah pasti nanti akan Allah cukupkan kembali untuk saya. Saat ini saya merasa memang harus melepaskan. Biarlah menjadi hak milik orang lain yang bisa jadi lebih bernilai ada di tangan mereka, dibandingkan hanya tersimpan saja di laci saya. Mempunyai hobi tentu saja boleh, namun jangan dipaksakan. Misalnya yang tadinya kita nggak suka atau kita nggak butuh, namun karena sedang tren kita paksakan untuk memilikinya. Yang tidak jarang akhirnya akan merugikan diri sendiri dan juga orang-orang yang kita sayangi, yang nantinya berujung pada penyesalan. Jadi, pilih dan tekunilah hobi yang memang kita sukai dan tentunya ada manfaatnya, yang mencerminkan diri kita, bukan karena sekedar ikut-ikutan orang lain. Dan yang paling penting, yakin kita punya waktu yang cukup untuk melakukan hobi tersebut. Sekian cerita saya kali ini ya. Semoga ada manfaat yang bisa diambil di dalamnya. Assalamualaikum.